Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di acara 7 praktikum biologi umum. Ini acara terakhir. Jadi nanti habis acara ini selesai nanti kalian tinggal responsi gitu ya. Oke. Sekarang sebelum praktikumnya kita mulai, kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, sekarang kita mulai dulu ya. Aku cek dulu. Oke, teman-teman, ini adalah acara 7, di mana topiknya adalah tentang morfologi organ dan sistem organ dari hewan vertebrata. Yang pertama ini adalah mengenal morfologi ikan katak. Sistem pernafasan gitu ya. Tujuan dari praktikum kali ini ada dua, yaitu mengenal morfologi dan organ yang penting dalam penemuan ciri yang vertebrata dan juga mengenal sistem pencernaan dan sistem respirasi. Untuk vertebrata sendiri, dia merupakan hewan yang sudah punya tulang belakang, terus punya morfologi dan organ yang bervariasi, serta punya hubungan dengan habitat yang berhubungan dengan habitat sama kebiasaan hidupnya. Bahan-bahannya ini ada 5 spesimen gitu yang akan kita amati pada acara ini. Pertama ada Erythropis multifasciata, ada Viviparia sp, ada Oreochromis niloticus, ada Columbaria, sama ada Capsia obaya. Ini nanti aku akan lanjut dari satu spesies lainnya, terus nanti baru di akhir kalau ada yang kurang jelas boleh tanya gitu ya. Terus kalau misalkan nanti kalau suatu waktu ngejelasin suaraku hilang atau gimana, boleh langsung diinstruksi aja. Oke, yang pertama ini ada spesimen yang satu, yaitu Erythropis multifasciata, di mana dia ini termasuk ke reptil. Hidupnya di darat, terus dia nama lokalnya itu pada kebun. Terus dia juga ini punya tubuh yang ditutupi oleh sisik. Nah, sisiknya itu sendiri itu terbuat dari zat chitin. Nah, untuk bagian-bagian sendiri ini ada 4 sebenarnya. Ada dari kaput, kepala, ada cervix yaitu leher, terus ada trunkus atau badan, dan juga ada cauda atau bagian ekornya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini sesuai dengan huruf-hurufnya ya. Di sini ada kaput, di sini yang pertama bagian paling depannya, terus sini ada cervix, terus cauda, terus ada trunkus atau badan, terus ada cauda ekor. Nah, untuk kaput sendiri, dia ini itu adalah bagian yang meliputi dari mulut sampai ke lubang pendengaran gitu. Terus abis itu kalau misalkan cervix atau leher, dia ini dari lubang pendengaran sampai ke alat gerak depan atau anterior. Terus trunkus ini dari alat gerak anterior sampai ke pangkal ekor, dan untuk cauda sendiri itu bagian ekornya gitu ya. Nah, untuk bagian kaput itu di sini ada pertama ada rima oris. Rima oris ini merupakan celah mulut. Jadi di paling depan sini nanti kalian gambar, di sini ada celah mulutnya atau rima orisnya, terus ada organum visus. Organum visus ini mata itu sebagai indera penglihatannya. Terus kita ada di sadal tuh ada nares anterioresnya. Di sini kalian bisa kayak lubang gitu. Di sini itu menandakan itu adalah si nares anterioresnya gitu. Terus habis itu ada porus acousticus externus, di mana porus acousticus externus ini merupakan lubang telinga bagian luar. Fungsinya itu untuk indera pendengarannya gitu ya. Terus kita masuk ke bagian cauda. Cauda atau bahannya
badan maksud aku. Dia ini ada ekstremitas anterior. Ekstremitas anterior sendiri merupakan alat gerak yang di bagian depan. Sedangkan kalau posterior, posterior itu adalah alat ekstremitas posterior itu alat gerak belakang, alat gerak bagian belakangnya. Jadi kalau anterior itu adalah depan, kalau posterior itu adalah yang bagian belakang. Terus nanti di sini di dekat ekor, ini bagian badan sama ekor, di situ ada kloaka, di mana kloaka sendiri dia fungsinya sebagai saluran lubang itu ya, lubang keluarnya pencernaan, urin, dan di beberapa spesies juga ini fungsinya itu sebagai bagian genitalnya gitu. Ini kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Lima oris, terus organ visus, tadi ini bagian mata, terus ada nares anteriores untuk indera penciumannya, terus ada porus obtusticus externus ini sebagai lubang telinga bagian luarnya, terus ada ekstremitas anterior yang bagian depan, alat gerak depan, ekstremitas posterior bagian alat gerak bagian belakang, terus ada kloakanya gitu. Ini untuk yang eutrophis multifasciata. Kita lanjut dulu ke Vegetarian SP, di mana Vegetarian SP ini termasuk ke amfibi gitu ya, dan makanya dia punya dua siklus hidup gitu kurang lebihnya. Jadi waktu larva dia kan hidupnya di air, terus habis itu dia nafasnya pakai insang. Tapi ketika sudah dewasa dia ini hidup di darat dan bernafasnya itu pakai paru-paru gitu ya. Itu untuk Vegetarian SP. Habis itu keterangannya ini ada kaput sama trunkus, dimana kaput sendiri tadi kan kepalanya nih, bagian kepala, terus nanti trunkus bagian badannya gitu. Jadi nanti kalian tulis ini bagian A gitu misalkan, terus ini bagian B nya gitu. Dan untuk Vegetaria ini dia nggak punya leher gitu ya. Terus lagi, ini untuk yang bagian kaput atau kepalanya, ini ada pertama ada 5 oris, celah mulutnya. Terus ada organon visus, ini organon visus itu matanya, indera penglihatannya. Terus ada nares anteriores, penciumannya di sini. Terus habis itu ada juga membran timpani atau membran pendengarannya di sini. Terus nanti dari sini ke sini kan itu tadi cauda ya. Sorry, trunkus maksudnya badannya. Dan di sini tuh ada dorsum. Dorsum itu dia punggung. Terus habis itu ada ekstremitas anterior, ekstremitas posterior, terus di bagian belakang nanti kalian bikin ada semacam lubang gitu, nah itu adalah kloakanya gitu. Nah untuk Vegetarian SP sendiri, dia bagian anterior sama bagian posteriornya itu cenderung strukturnya sangat berbeda dibandingkan kalau misalnya kita lihat yang eutrophis. Dia kan anterior sama posteriornya tuh nggak terlalu beda gitu ya. Kalau misalkan si Vegetarian ini beda, karena kurang lebih yang bagian posteriornya ini dia juga punya fungsi untuk meloncat gitu. Jadi memang dari strukturnya sendiri udah berbeda karena punya fungsi yang berbeda juga, jadi punya fungsi tambahan. Makanya nih ukurannya itu lebih panjang gitu dan lebih besar dari yang bagian depan gitu. Itu ya kurang lebihnya untuk yang pakai SP. Terus kita lanjut dulu ke Oreochromys niloticus, di mana dia ini masuk ke grade Pisces atau ikan. Berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, ikan sendiri hidupnya di air. Terus dia ini bergerak bukan pakai kaki, dia ini bergeraknya pakai sirip. Ada tiga bagian. Ini ada yang bagian A atau kaput atau kepala gitu ya. Terus ada B ini trunkus pinnae. Trunkus pinnae itu adalah badan sama sirip-siripnya gitu. Terus abis itu ada cauda. Cauda ini bagian ekor, bagian yang belakang. Untuk yang kaput, di bagian kaput sendiri ini ada pertama ada 5 oris seperti biasa. Di sini ada celah mulutnya. Terus abis itu ada organon visus. Organon visus di sini untuk indera penglihatan. Terus kita punya fovea nasalis, di sini kayak lakukan hidung gitu. Terus habis itu ada operculum. Nah ini operculum ini adalah kalau kalian mungkin ada yang pernah ngebersihin ikan atau mungkin sering mancing nangkap ikan, pasti tahu bagian sini bagian agak kerasnya, dan kalau dibuka nanti itu bisa langsung ngelihat insang-insangnya gitu. Jadi operculum ini dia fungsinya itu sebagai penutup insang dan strukturnya juga dia keras gitu ya.
Terus habis itu kita ke bagian ini, trunkus pinnae. Di bagian trunkus pinnae sendiri itu pertama ada pinnae thoracalis. Pinnae thoracalis itu yang ini. Terus habis itu ada pinnae abdominalis. Pinnae abdominalis ini ada yang ada di perut. Ini abdominal itu perut. Terus ada pinna dorsalis, ini yang paling atas. Pinna dorsalis itu kan kalau punggung gitu, jadi bagian punggungnya gitu. Terus ada pinna analis itu yang ini. Jadi 3 bagian. Ada kaput epididymis atau kepala epididymis, kemudian korpus epididymis. Woi, Bibi, woi. Gak bisa ya? Yang di bawah yang bagian perut ini dia punya apa, jadi ada dua gitu. Jadi ada di sini, nanti kalau misalkan kita balik di sananya juga ada gitu di balik yang sisi satu lagi gitu. Sedangkan untuk yang pinna itu artinya tunggal, itu cuma satu. Jadi yang ini cuma satu aja, terus yang ini juga cuma satu aja, dan ini juga cuma ada satu aja gitu. Jadi itu bedanya pinne sama pinna. Terus habis itu kita punya linea lateralis. Jadi linea lateralis tuh ini yang ini kurang lebihnya udah ada garisnya gitu kan nih, kalian bisa lihat di sini. Nah itu adalah linea lateralis. Jadi linea lateralis itu kurang lebih dia juga punya fungsi sebagai sensorinya gitu, alat sensorinya. Ini ya, kelihatan nggak ya? Nah ini pokoknya garis. Nah sepanjang itu adalah linea lateralis. Terus kita nomor 11 ini ada squama atau sisik. Dia tertutup gitu kan badannya sama banyak sisik gitu kalau ikan. Nang harganya berapa tahun? Enggak loh. Begitu ya bedanya. Oreoclamis nauticus sama spesies sebelumnya gitu. Jadi gitu. Dan sisik ini dia juga fungsinya sebagai pelindung tubuhnya gitu. Oke, lanjut ke Columbalifia. Columbalifia ini dia masuk ke apes atau burung. Ada kaput, cervix, trunkus, sama cauda. Dimana kaput ini seperti biasa, dia ini kepala, cervix itu leher, trunkus itu badan, dan cauda ini bagian ekor gitu ya. 4 tahun. Jadi kalian tulis di sini nih ada nih tulisan apa hurufnya A, terus ini ada B yaitu cervix, terus habis itu ada trunkus, sama ini bagian ekor. Ini itu adalah caudanya. Jadi pertama di bagian kepala atau kaput ini ada rostrum atau paruh. Jadi bukan mulut seperti spesies sebelumnya. Untuk burung sendiri dia punyanya paruh, dimana paruh di setiap jenis-jenis burung juga itu beda-beda ya, tergantung jenis makanannya itu apa. Kayak burung yang makan biji-bijian pasti paruhnya juga akan beda bentuknya sama burung yang karnivor. Terus habis itu ada sera ini dia kayak tonjolan kulit gitu, penonjolan kulit di atas si paruh. Terus fungsinya juga dia itu untuk filtrasi udara. Jadi ini sera di sini. Terus habis itu ada organum vicus, ini matanya organum vicus, indera penglihatan. Terus itu ada porus opositus externus. Jadi di sini nanti kalian bikin kayak apa ya? Kayak saluran itu, bukan saluran, lubang luar gitu aja. Jadi itu menandakan itu adalah si porus opositus externusnya. Terus habis itu kita punya nares anteriores. Penciumannya di sini nanti kalian bikin seperti biasa kayak lubangnya gitu, titik gitu. Itu menandakan itu adalah nares anterioresnya. Oke, kita ke bagian apa nih? Ke bagian trunkus. Trunkus bagian badannya itu ada ekstremitas anterior, alat gerak atas, terus ada ekstremitas posterior. Kalau misalkan untuk yang anterior, dia ini mengalami modifikasi gitu, jadi sayap gitu ya. Fungsinya itu untuk terbang. Untuk yang alat gerak atas, kalau misalkan alat gerak bawah atau yang posterior, dia ini fungsinya untuk diam seperti biasa gitu ya. Jadi dia nggak mengalami modifikasi kayak yang atas. Terus setelah itu ada kloaka. Nah ini kloaka. Cukup nanti kalian bikin kayak bulutan aja gitu atau titik
pokoknya yang menandakan itu adalah lubang dan itu adalah kloaka. Yang fungsinya untuk pengeluaran pencernaan urin di beberapa spesies itu sebagai organ genital gitu. Ini untuk yang Columbalivia. Terus oh ya, karena dia ini burung atau apes, dia ini perseluruh permukaan tubuhnya ini ada bulunya gitu, punya bulu yang melindungi. Oke, sekarang kita ke Cavia kobaya atau marmut gitu ya. Marmut ini dia termasuknya ke mamalia. Mamalia sendiri dia mammal itu dia dilandainya salah satu ciri yang paling menonjol, yang paling khas itu adalah punya kelenjar susu, punya kelenjar mame. Jadi untuk yang Cavia kobaya sendiri ini ada 4 kan, ada kaput, terus ada cervix, terus ada trunkus, sama ada caudal. Nah, untuk yang di bagian kaput, bagian kepalanya, ini kita punya cavum oris. Jadi bedanya rima oris sama cavum oris itu apa? Kalau misalkan si sebelum-sebelumnya rima oris itu dia sebenarnya tuh kayak baru celahnya aja, celah mulutnya. Sedangkan kalau untuk cavum oris, cavum itu rongga. Jadi ini rongga mulutnya gitu. Jadi celah sama rongga mulut. Jadi kayak rima oris adalah celah mulut, kalau cavum oris itu dia adalah rongga mulut. Terus ada nares anterior, penciumannya ini jelas ya di sini. Terus habis itu ada organon visus ini ada penglihatan. Terus ada auriculae itu daun telinganya atau kayak cuping telinganya gitu. Dia biasanya tuh kalau misalkan kita punya aurikulasi daun telinga ini, dia fungsinya itu untuk biar suara itu tuh bisa lebih fokus gitu loh pas masuk ke saluran pendengaran gitu. Itu ada porus acousticus externus, ini pendengaran luar. Habis itu ada vibrissae itu kumis, nanti kalian bikin garis-garis gitu aja, garis itu adalah vibrissae-nya, kumisnya gitu. Terus ada dorsum, mana nomor 7 ya, oh ini dorsum punggung ini ya. Habis itu ada ekstremitas anterior, ini anterior, sama ada ekstremitas posterior. Terus nanti di bagian belakang ini yang bagian caudal ini ada glutea itu pantat gitu ya. Jadi kurang lebih ini setiap spesimen yang beda-beda, ini perbedaannya cukup banyak gitu, karena ini pertama ini dari tadi reptil, ini ada amfibi di sini, terus ada brachiosaurus, terus ini ada apes, terus ini sama ini mammal gitu. Oke, sebelum aku lanjut ke yang ini, ada yang mau tanya dulu nggak tentang tentang ya spesimen. Oke, kayaknya enggak ada. Ini aku lihat dulu ya. Pertama ini ada sistem respiratorium, sistem pernafasan gitu ya. Kalian cukup gambar 3, ini ada epiglottis, ada trakea, sama ada pulmonnya atau bagian paru-paru. Epiglottis ini yang di atas, terus trakeanya, terus ini ada pulmonya, paru-parunya. Nanti kalian bikin ini aja, satu kayak gini gitu, yang sistem respiratoriumnya. Nah, untuk epiglottis sendiri dia struktur rawan yang terulur dari bagian mediodorsal pada laring sebelah anterior. Terus nanti dilanjutin sama trakea. Jadi trakea itu lanjutan dari laring, terus dia tersusun atas cincin kartilago yang bercabang. Nanti kalau misalkan bercabang nanti di bronkus gitu ya. Habis itu ada pulmo atau paru sendiri, dia tuh punya 7 lobus, ada 4 lobus kanan sama 3 lobus kiri. Terus pulmo sendiri dia punya lapisan, diselubungi oleh lapisan namanya pleura gitu.
Nanti kalian gambarnya ini aja, yang 3 ini aja, epifitis, trakea, sama pulmo. Oke, gitu. Nah, ini contoh gambar pulmonya. Ada yang kanan, ada yang kiri gitu ya. Kita ke sistem digestif atau pencernaan gitu. Dalam pencernaan ini ada 10 yang kalian gambar. Yang pertama ini ada mulutnya, ini mulut di sini, terus baru dibuka gitu kan, bagiannya dibuka. Terus di sini ada kelihatan ada faring, di mana faring itu dia kerongkongan sebagai saluran yang membawa makanan dari rongga mulut itu nanti ke masuk gitu ya, untuk ke esofagus. Terus habis itu ada hepar. Mana hepar? Nah ini yang bagian ini nih, yang di atas ini nih hepar. Hepar itu dia atau hati gitu ya. Ini warnanya coklat. Terus ada beberapa lobi. Terus biasanya kalau hepar ini dia fungsinya itu untuk menghasilkan empedu. Tapi dia juga punya fungsi untuk metabolisme protein, terus juga karbohidrat, sama lemak atau lipid juga dia ada di sini. Tapi kurang lebih peran yang paling menonjolnya itu, yang paling penting itu untuk menghasilkan empedu. Terus habis itu nomor 4 ini ada ventriculus. Nah, ventriculus sendiri dia ini kantung. Kelihatan gitu nggak sih, bentuknya kayak kantung besar, terus dia warnanya ini putih gitu, agak putih-putih kayak transparan gitu. Terus ke bawah ini ada duodenum, jejunum, ileum, yang dimana ketiganya ini adalah usus halus gitu ya. Jadi pertama ini di duodenum sendiri itu dia usus 12 jari, fungsinya itu dia yang pertama kali untuk menyerap zat-zat di makanan gitu, penyerapan makanan. Terus bentuknya tuh kayak lengkungan gitu. Terus ada jejunum ini dia adalah bagian usus halus yang punya banyak fili atau jonjot gitu ya, jonjot usus, yang fungsinya itu untuk menyerap zat-zat makanan. Karena dia punya jonjot, makanya dia lebih efektivitasnya itu lebih baik dalam penyerapan makanan dibandingkan si tadi duodenum gitu. Terus itu ada ileum. Ileum sendiri nanti dia bagian usus halus yang akan berbatasan dengan sekum gitu. Ini ada sekum sendiri, dia ini kantong yang besar, warnanya hijau. Nah ini, yang hijau-hijau ini dia ini sekum ya. Sekum ini dia kantong besar, warna hijau. Terus untuk bagian-bagiannya sendiri dia ada namanya incisurae, terus ada haustre, sama ada tenia gitu. Tapi kalian nggak perlu itu jelasin bagian-bagiannya, cukup gambar si sekumnya aja. Terus lalu ada ini nomor 9, ini ada vesika urinaria atau juga sebagai kantung urin gitu ya, kantung urin. Terus dia tuh biasanya kalau vesika urinaria sendiri dia itu dindingnya tipis, terus warnanya tuh kuning tapi agak-agak putih. Nih mana sih nomor 9? Nah ini nih vesika urinaria. Terus habis itu anus terakhir di sini di paling bawah, dimana anus itu sendiri dia fungsinya untuk lubang pengeluaran gitu ya, pengeluaran pencernaan, hasil-hasil pencernaannya gitu. Nah ini di sebelah kiri juga ada gambar-gambarnya nih, kayak tadi usus halus, tadi nih duodenum dulu kan. Duodenum di sini agak melengkung gitu, bisa dilihat nih bentuknya agak melengkung. Terus abis itu baru ke baru ke jejunum sama ke ileum gitu. Terus nah ini ileum sini nanti dia bakal berbatasan gitu sama sekum. Ini sekum, ini dia bagian yang tadi warnanya hijau tua. Nah ini warna hijau tua yang kayak ada sedikit struktur ininya ya, kayak gelundung-gelundung gitu. Nah itu sekum. Terus di situ vesika urinaria sama anus.
Udah Oh yang gua gawe gitu selesai. buat SW itu 1 juta 300. Selesai teman-teman, itu dia. Ada yang mau ditanyain soal Oh gitu. acara 7 ini? Lah kucing ras apa kucing itu? Kurang lebih gitu aja sih. Oh. Pokoknya itu jangan kebalik, yang punya cervix itu, yang punya leher itu adalah eutropis, terus lumba sama Apia kebaya. Sedangkan kalau misalkan Oreochromis sama si Pegifaria ini nggak ada cervix dan dia nggak ada cauda juga, dia cuma punya kaput sama trunkus. Jadi kalian tulis gitu ya, A sama B gitu. Jadi untuk kaput, jangan lupa kaput itu dari mulut terus ke sampai ke yang pendengaran gitu. Terus nanti dari dari yang anterior ke posterior itu adalah trunkus, bagian trunkus. Oke, gitu teman-teman, segitu. Gila banyak banget. Gak jelas kah atau masih ada yang bingung? Cukup. Entah tentang ini, tentang spesimen atau mungkin tentang respiratorinya atau tentang digestif. Gak tahu. Kenapa? Barengan. Kan dia. Nama panjangnya siapa? Nama panjangnya siapa? Adakah yang masih kurang jelas? Oh ya, tadi kan Zaki datangnya telat. Nanti aku kasih recordnya ya. Oke, gitu aja teman-teman buat acara 7. Jadi 5 spesimen ditambah kalian ada sistem respiratorium sama sistem digestif. Kayak gitu. Kalau misalkan nanti kalian ada yang ditanyain, bisa langsung tanya aku. Sekarang kita stop recording dulu. Terus berkaitan sama responsi, nanti itu kurang lebihnya ada 60 soal, di mana 60 soal itu nanti juga beranak lagi gitu. Jadi kayak satu soal itu ada ABC-nya, terus diambil dari semua materi acara, semua acara itu. Jadi acara gambar. Kalau acara gambar biasanya itu ada gambar, terus nanti kalian minta ditunjuk kalau yang misalkan nomor 3 itu apa, atau nomor 2 itu apa, dan bisa juga ditanyain fungsinya apa. Atau kadang juga ada yang disuruh nanya familianya apa, atau enggak itu merupakan preparat dari spesies apa, gitu sih biasanya. Terus ada juga kadang nanyain tentang pewarnaan hematoksilin eosin, itu kadang ada juga pertanyaannya. Terus habis itu apa lagi ya? Kalau yang tulis misalnya ditanyain data dari hasilnya gitu, kayak contohnya kayak yang kemarin yang Podium Variegatum itu dia misalkan yang bedanya tuh apanya, terus termasuk ke keanekaragaman hayati tingkat apa gitu. Biasanya kurang lebih kayak gitu sih untuk responsi yang tulis. Terus untuk waktu pelaksanaan sendiri ini aku belum diinfoin, tapi kalau misalnya nggak ada infonya aku bakalan langsung kasih ke kalian gitu. Terus data pelaksanaannya juga nanti akan aku informasikan lagi. Itu ya teman-teman. Oke, karena udah selesai, terus aku juga udah ngasih tahu berkaitan tentang responsi. Kita on cam dulu sebentar buat dokumentasi. Pengasahan. Kalau pengasahan itu biasanya itu cuman nanti ada format Word, terus habis itu
Ini kalau misalkan acara kalian udah selesai semua nih ya, acara 7 udah selesai, kita laporan kalian udah selesai, itu nanti suruh ngisi suruh tanda tangan gitu. Jadi ada file di Word, terus abis itu kalian tanda tangan, terus nanti kasih ke aku, nanti aku tanda tanganin gitu. Aduh, sinyal. Ya, Maaf Kak. Ya, silahkan. Kenapa? Boleh lihat yang gambarannya Kakak? Yang mana? Kan biasanya kan nunjukin punya lapraknya. Oh, aku hilang ini, aku nggak tahu kemana. Bentar. Itu kurang lebih udah jelas ya. Tapi aku udah jelasin belum sih yang Linnea udah. Aku tadi nyari gitu loh. Aku tadi juga udah nyari terus gak ada. Saya coba kita lihat lagi. Saya udah nggak. Kan ini lagi ada. Bentar loh, baru dicarikan. Bentar ya. Oh, bentar. Ada ternyata. Ada di draft. Oke, bentar. Nah. Batin. Oke, ini pokoknya maaf ini soalnya gambar aku juga nggak terlalu bagus gitu ya. Pokoknya ini kayak yang tadi yang Elvis motivasi apa ini tadi. Model Ya, AKP pokoknya itu bagian kali. kaput, terus Bagus ada loh model suffix, itu kan. terus ada kauda, terus ada ekor. Terus ini kayak organ visusnya, terus ini ada si naras anterioresnya. Ini celah mulut, terus ada ini apa namanya externus porus oposticus externus, terus ada kelaka, jadi kayak kalian bikin aja lubang gitu kayak pokoknya untuk keluarnya. Terus ini ada bibir varia SP, jangan lupa dikasih keterangan ya, ini kemarin aku lupa kasih. Di sini A bagian kaput, terus nanti terungkusnya di sini B gitu. Terungkus bagian badan tuh ini terungkus, terus ini yang kepala gitu kaput. Membrana timpani, kelaka, posterior anterior, terus ini dorsum itu dia punggung, organ visus, membrana timpani, terus ini ada nares anteriores, lima oris, terus ini ada oreoformis nauticus, sisik, ini abdomen thorax, terus ada abdominal, dorsalis, analis, terus ada caudalis, ini operculum, terus ini ada rhino oris, ada fovea, terus ada organon. Ini lineanya dari tengah gitu ke atas, dari sini ke sini. Nah, ini dia fungsinya reseptor sensori gitu, jadi mendeteksi suara jarak jauh gitu. Terus ini kolom Bolivia, ini ada si sera itu yang di atas yang tonjolan kulit, fungsinya itu dia sebagai filtrasi udara. Terus ini ada apa nih, nares anteriores, terus ada paruh atau rostrum, organ visus, ini kaput, cervix, terus trunkus, ini cauda. Ekornya nanti tolong bedain, maksudnya kayak jangan nyaru gitu loh, si sayap sama si ekornya nanti dibedain gitu ya, kasih gambar biar lebih jelas gitu. Jadi ini sayap, terus ini ekor gitu kan ke bawah. Terus ini ada kelaka, terus ini ada ekstremitas posterior, terus ada ekstremitas anterior. Terus habis itu sama ini cavia cobaya tadi. Ini ada fibrosea capumis, terus ada si cavum moris, terus ada ini nares anterior, terus auriculanya nih, daun telinganya,
Terus baru nanti di dalamnya ini porusnya, porus oppositus externusnya. Terus ini ada dorsum juga, punggung, ekstremitas anterior, ini yang papan anterior, terus ini posterior, terus ini bagian cauda, caudal, terus ini ada glutei atau pantatnya, gitu. Itu ya. Ini aku nggak ada gambar sistem pernafasan sama pencernaan karena kan aku dari biologi. Sedangkan untuk yang sistem itu, yang sistem tadi, sistem respiratorium sama sistem digestif itu khusus buat farpet gitu ya. Oke. Terima kasih Alfa, ternyata ada di draft. Baik Kak, terima kasih. Sama gitu ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk nama spesies. Kayaknya kemarin waktu acara itu ada beberapa yang lupa juga, masih lupa buat ngegaris bawahin gitu. Jadi untuk nama spesies tuh digaris bawahin, kecuali ada SP-nya gitu. SP itu nggak ada garis bawah. Terus nama spesies jangan lupa kata depan kedua, kayak misalkan tadi apa ya? Misalkan si Cavia cobaya tadi. Nah, Cavia-nya itu yang pertama C-nya besar, tapi untuk yang cobayanya, C yang cobaya itu kecil. Jangan lupa di garis bawah. Nah, karena itu ada nilainya gitu buat yang garis bawah. Gitu. Oke, sekarang karena udah selesai dan tadi juga udah aku tunjukin juga contoh gambarnya. Kita mungkin sebentar buat dokumentasi terakhir nih teman-teman. Jadi gak? Jadi gue ngomong apa? Sini lah. Izin open kasih ikut apa? Ya langsung aja kali. Apa langsung aja? Langsung ya Allah. Nanti mau nanya yang gak pada ini siapa? Oh iya Kak, tidak pernah. Ya apa-apa lah. Apa izin kasih ikut apa? Ya ada gitu. Masa kamu itu gak apa ya? Apa-apa. Hah? Apa-apa. Beneran? Beneran. Beneran gak apa? Beneran. Cepat ditunggu. Beneran? Kelamaan lu. Langsung di sini aja. Dari mana lu? Ya itu gak kelihatan lah. Oke, lagi bareng. Iya Kak. Ini on guys, Enggak ya maksudnya. Yuk yang Lanjut, lain Mbak. kita Mana oncom wajah semua, lu? soalnya ini dokumentasi terakhir gitu. Anjay. Lemot jangan lemot. Ayo Safa. Oke, hitung sampai 3 ya teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Anjir kayak apa? Lagi. Kayak apa? Los. 1, 2, 3. Oke. Selesai teman-teman untuk hari ini. Makasih banyak atas waktu sama partisipasinya di praktik biologi umum